Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan buat yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah ternyata yang wafat bisa hidup kembali dengan ini. Wah, guru-guru kita sudah tadi menyampaikan banyak hal yang bermanfaat buat kita ya. Termasuk bagaimana beramal, doakan orang yang di alam kubur dan lain sebagainya. Termasuk melunasi hutang, kemudian nazarnya dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mau melihat dulu ada satu tayangan yang sangat menarik. Tentang seorang anak mendoakan almarhum ayah. Ini dia. Masya Allah. Kita doakan semoga anak yang di video tadi jadi anak yang soleha ya ibu ya. Yang dekat dengan Quran, yang ahli Quran. Masya Allah. Baik, kita sekarang mau tanya ke Ustadz Syam. Siap, jadi bayangan anak-anak itu dipikir di surga itu seperti di dunia. Makanya didoain sehat, padahal di surga nggak ada sakit. Iya benar ya, Masya Allah. Sehat, bahagia, nggak ada sakit, nggak ada mati, nggak ada tidur, nggak ada lapar. Oh, Ada semua dalam keadaan terbaik ya Ustadz ya. Masya Allah. Pertanyaan Ustadz berkaitan dengan video tadi mendoakan. Anak yang soleh dan soleh mendoakan orang tuanya. Ya. Ini kan sebenarnya hal yang sangat baik sekali. Tapi kita pengen tahu nih Ustaz, benarkah ketika anak mendoakan orang tuanya ini bagian dari orang tua yang sudah wafat itu hidup kembali dalam tanda kutip? Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh dalam ayat Al-Quran disebutkan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan pernah kepikiran, kata Allah. Jangan pernah kepikiran bahwa orang yang syahid di jalan Allah, mati di jalan Allah itu benar-benar mati. Bal ahya, mereka hidup, subhanallah. Jadi memang ada orang yang kita lihat sudah wafat, tapi masih hidup di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Di antaranya mereka ini, orang-orang yang wafat ini adalah mereka yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dapat rizki, bahkan dapat rizki terus. Rizki dari mana? Di antaranya rizki dari doa-doa orang yang masih hidup. Ibu, orang kalau mati di jalan Allah, orang kalau saleh dapat doa terus. Dari mana? Coba ibu kalau tahiyat bu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Jadi syaratnya dapat doa itu ketika kita sudah wafat nanti, jadilah hamba Allah yang soleh. Kenapa? Setiap hamba Allah sholat, ada doa di situ untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Maka solehkan diri ini. Jangan selalu berharap nanti saya meninggal anakku doakan, nanti saya anakku doakan. Jadi soleh dulu. Biar apa? Kalaupun anak tidak doakan, sudah dapat doa dari orang-orang yang sedang sholat. Menjadilah orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa kepada kedua orang tua itu bukan hanya bermanfaat bagi yang sudah wafat, tapi bermanfaat kepada anak. Bahkan dikatakan garis bawahi, kesolehan seorang anak diukur seberapa sering dia mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita mau tahu ini, saya sudah berbakti belum ya? Ukur berapa sering kau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seberapa sering engkau doakan orang tuamu, maka segitulah ukuran kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Nabi tidak bilang anak kandung. Nabi bilangnya waladin salih yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Seandainya Nabi bilang anak kandung yang mendoakan, kasihan yang tidak punya anak. Kasihan yang belum menikah wafat. Kan banyak juga belum sempat menikah wafat. Banyak juga orang menikah berpuluh-puluh tahun belum punya anak. Maka Nabi katakan bukan anak kandung, tapi waladin saleh yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mari pantaskan diri kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang pantas untuk didoakan. Kalau kita tidak bagus akhlak kita kepada anak, bagus saja akhlak kita kepada anak, belum tentu anak mau mendoakan orang tua. Apalagi kalau menjadi orang tua yang ngeselin. Apalagi kalau menjadi orang tua yang tidak pernah ngajarin anaknya baca Quran.
Tidak pernah ngajarin anaknya berdoa. Tidak pernah ngajarin anaknya al-basmalah, baca bismillah. Tidak pernah ngajarin al-fatihah. Lalu berharap didoakan sama anaknya. Jadi anak soleh yang mendoakan anak siapa saja. Tapi wabil khusus anak kandung tolong dididik baik-baik. Supaya nanti mendoakan orang tuanya. Masya Allah, jadi siapapun anak soleh bisa mendoakan. Betul, kan kita selalu kalau Jumatan tuh Allahumma fir lil muslimina wal muslimat Iya, wal mu'minin. Itu kan anak soleh yang khotib Betul, tuh. betul. Subhanallah, itu Masya sampai Allah. semua. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Sama-sama. Ustaz Syam. Masya Allah ya. Jadi semangat ya, terus kita mendidik anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha ya Bu. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Maulana. Iya, siap. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang ya, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah untuk orang yang wafat, lunasi hutangnya. Lunas hutangnya. Tapi pertanyaannya Ustadz, Hanya. kalau belum mampu kita Iya. melunasi hutangnya orang yang Belum sudah mampu. wafat, bagaimana hukumnya? Silakan Ustadz. Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Tud. Dan Ustaz Sam dan Habib. Masya Allah, Habib Usman. Mau tahu? Mau tahu? Oh. Bahayanya orang yang berhutang. Bahayanya orang berhutang itu mau tahu? Sampai kapanpun tidak bisa lunas. Kalau tidak dibayar. Walaupun sampai mati pun belum lunas. Tidak bakalan dilunaskan. Kecuali dibayar. Kecuali dibayar atau dihalalkan. Dimaafkan. Ini caranya. Gimana kalau ada anak membayarkan utang orang tuanya? Ada 5 kemuliaannya. Yang pertama, orang yang membayarkan utang orang tuanya itu bagian dari bakti dan kebaikan seorang anak terhadap orang tua. Ya Allah. Cukup. Yang kedua, jamaah. Yang kedua, keutamaan membayarkan utang orang tua adalah menghilangkan kekhawatiran seorang anak terhadap orang tuanya. Gimana nih orang tuaku? Apakah orang tuaku aman gak? Itu hilangkan kekhawatiran. Maka ada bagusnya adab itu kalau ada yang meninggal. Ada yang mengatakan kalau ada utangnya orang tuaku, aku siap bayar. Itu bagus. Yang ketiga, keutamaannya merupakan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Sedekah kepada orang tua sama dengan 100.000 kali lipat. Kepada yang tidak dikenal 10, yang dikenal 100. Keluarga 1.000, anak 10.000, orang tua 100.000. Masih ada di atasnya lagi. 1 juta pahalanya. Sedekah kepada ustadz ya. Jemaah. Yeay. Apalagi meringankan beban. Kebayang nggak kalau ada orang berutang meninggalnya gimana? Diikat dalam kubur sampai lunasnya utangnya. Sayang banget. Dan yang terakhir, Masya Allah, tabarakallah, melaksanakan bentuk keadilan. Keadilan bagaimana? Keadilan buat orang yang punya utang, yang pemberi utang. Pertanyaan Mas Dude tadi, satu. Ya. Bagaimana kalau anaknya Belum mampu. belum mampu? Nah. Maka ambil dari warisannya. Oh. Tidak boleh menyelesaikan, tidak boleh membayarkan warisan, nuntut warisan sebelum bayarkan utangnya dulu orang tua. Oke, Mbak. Itu tadi 3. Bayarkan utangnya, nasarnya, wasiatnya. 3 dulu dilaksanakan. 3 dulu laksanakan. 3 dulu ini baru bisa bagi warisan. Berarti penting sekali membayarkan hutang. Utang dulu. Utang dulu ya Ustaz. Utang dulu, kemudian nasarnya, habis itu ini wasiatnya. Wasiat. Kalau wasiat itu tidak boleh dikeluarkan lebih daripada 1/3. Oh, 1/3 hartanya. Ya, artinya. Masya Allah boy. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi penting sekali untuk membayarkan hutang orang yang sudah wafat. Ya mudah-mudahan Allah mampukan ya siapapun yang wafat, ahli warisnya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat Bu? Oke ya, tadi sudah sini, sekarang saya ke sebelah kiri. Ibu silakan, boleh. Boleh turun, pelan-pelan Ibu. Silakan sebutkan namanya, dari mana dan apa yang mau dicurhatkan kepada Habib Usman dan Ustadz Maulana. Boleh Ustadz, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fitriana Lailasari dari Uswatul Ummah Sagala Herang Subang. Yes. Apa Ibu yang mau dicurhatkan? Ini ya Ustadz, saya mau ini ke Habib. Saya merasa iri ya, karena saya itu punya orang tua, tapi orang tua saya itu tidak mau diikut sertakan ke saya. Sementara adik yang ngurus. Nah, pertanyaan saya, apakah saya punya dosa sampai orang tua saya itu tidak mau ikut ke saya? Padahal adik saya itu kan perempuan, sama saya juga anak. Tapi tetap ibu saya itu memilih di adik saya. Apakah saya berdosa tidak mengurus, sedangkan mengurus orang tua itu kan pahala besar. Jadi saya pengen juga mengurusnya gitu, Ustaz. Ibu pengen mengurus orang tua juga, sementara orang tua lebih ingin diurus oleh adik ibu. Adik saya. Oke, baik. Bagaimana Ustadz? Habib, silakan. Ibu, saudaranya berapa? Ada tiga. Boleh pakai mic. Ada 3. Perempuannya berapa? Perempuan adik 1. Laki-laki? Laki-laki adik 1. Ada Saya laki-laki paling besar. 1, ada perempuan 2 berarti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk mengurus daripada ibu kita yang sudah tua, yang mereka itu butuh pengurusan. Yang pertama adalah anak laki-laki yang memiliki hak untuk mengurus daripada ibunya. Karena apa? Karena anak laki-laki itu ridallah fi ridha walidain, wa baghdullah baghdu walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Anak laki-laki itu harus mendapatkan ridho daripada ibunya nomor satunya. Tentunya karena apa? Karena anak laki-laki bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap ibunya dan adik perempuannya dan kakak perempuannya. Ini yang harus ditekankan. Itu nomor 1. Yang nomor 2, misalkan adik laki-lakinya ternyata atau kakak laki-lakinya belum sanggup. Karena dia masih bekerja di luar kota, jauh, ada halangan. Berembuk di antara 2 perempuan ini. Mana yang lebih bisa mengurusnya? Harus izin kepada suaminya dulu. Kalau suaminya ridho, maka boleh. Kalau suaminya enggak ridho, ini yang harus diperbincangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan. Dan tentunya ibu, kalau misalkan ibu tidak, orang tua tidak datang ke rumah, ibu yang samperin ke sana. Misalkan ibunya pengen di tempat adiknya, nggak apa-apa, bismillah, samperin, kirim makanan, silaturahmi yang baik. Ajak suaminya, ajak keluarganya, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Insya Allah ketika ibu dekatin, atau sekarang zaman lebih modern, video call. Agar lebih dekat lagi, lebih menyambung hatinya, insya Allah itu penuh dengan kebaikan dan ibu bukan anak yang durhaka. Masya Allah. Jadi yang lebih aktif tuh kita kepada orang tua begitu Bib ya. Baik. Ustadz Maulana boleh tambahkan? Mohon maaf, kita tidak tahu perasaan ibunya ya. Saya langsung, tadi waktu ngobrol begitu, aku langsung ingat kisahnya Rasulullah SAW. Yang mana semua istri-istri Nabi berkata begini, udahlah Rasulullah tidak usah bergilir kemana ke istri yang lain. Ke Aisyah aja sampai wafat. Jadi apa salahnya ibu berkata begitu? Mungkin ibu ini mau tenang, capek kalau tinggal di mana. Jadi pingin berada di sisi orang yang paling dicintainya. Ibu jangan tersinggung. Ibunya nonton kan? Insya Allah. Nonton. Jadi jangan buruk sangka sama ibu. Kan bisa dibantu. Tadi betul kata Habib tadi. Ibu bisa datang. Ibu dilarang ke sana? Enggak kan? Enggak, sering juga. Wah bagus, ibu udah bagus. Cuma satu hal lagi. Ibu bisa bantu dengan materi. Iya. Bawain makanan kesukaannya betul tadi. Kasih setiap bulan uang. Kasih adeknya ini ongkos buat ibu ya. Atau uangnya dikasih ke ibu. Bu pegang ini kalau ibu mau beli apa-apa gampang. Gitu caranya. Kadang-kala memang anak-anak lain pada cemburu. Saya tahu karena ibu saya alhamdulillah nenek saya tinggalnya di ibu saya. Jadi semua mungkin saudara-saudara ibu saya cemburu ke ibu saya. Tapi kayaknya nenek saya itu senangnya di rumah. Karena ada dekat masjid. Pasti ada alasannya. Dekat dengan masjid. Tidak menyusahkan. Mungkin anaknya banyak. Kayak kami juga. Saya ada 13 bersaudara. Tahu nggak? Semua pada sibuk. Satu adik saya itu nggak kerja. Jadi cukup dialah yang jaga. Insya Allah. Itu caranya. Ibu sapa dulu ibunya Iya. ibu. Ayo sapa. Bu. Mama, Oh mama. Mamanya di mama. Mana mamanya? mudah-mudahan mama sehat. Ya. Amin, 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 Panjang amin. umur. Amin.
bisa meridhoi anaknya semua. Amin ya Allah. Amin amin. Bisa kali cincin itu dikasih ke emaknya? Insya Allah. Baik. Terima kasih Ibu Habib, terima kasih ya. Ustadz Maulana juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus baik hubungan dengan Ibu ya Bu ya. Masya Allah. Jamaah kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.